Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya pada hari ini? Sehat ya semuanya? Alhamdulillah sehat. Oke, Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya presensi dulu ya. Murtasimah. Hadir, Bu. Mia Widiawati. Hadir, Bu. Ulin Nikmah. Hadir, Bu. Pipit Rahayu. Hadir, Bu. Berliana. Hadir, Bu. Fauzan. Sepertinya sinyal jelek, Bu. Keluar masuk. Oke, baik. Kemudian Avian. Avian masuk enggak? Sepertinya sakit, Bu. Oh, sakit. Siapa? Oke, yang baru bergabung. Selin Alfiona. Hadir ya. Berarti hari ini yang tidak masuk Mas Alfian. Oke, baik. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada minggu lalu, yaitu tentang struktur organisasi kehidupan. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sel. Kemudian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jaringan hewan dan tumbuhan. Nah, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang apa itu jaringan? Jaringan adalah, saya izin menjawab ya, Bu. Oh iya, silakan. Jadi, jaringan adalah kumpulan-kumpulan sel yang menjadi satu sehingga membentuk tertentu. Oke, baik. Benar ya jawabannya. Ada yang punya pendapat lain? Izin menambahkan, Bu. Ya, Jadi silakan. setiap sel itu memiliki struktur yang berbeda-beda satu sama lainnya. Jadi tidak sama gitu, Bu. Oke, benar semua ya jawabannya. Jadi jaringan itu adalah sekelompok sel yang mempunyai struktur dan fungsi tertentu. Oke, kemudian nah, jika kalian melihat gambar ini, apa yang terlintas di pikiran kalian? Jaringannya tumbuh dan berkembang. Oke, jaringannya tumbuh dan berkembang. Ada lagi? Saya, Bu. Apa? Silakan. Ini tuh adalah biji yang berkembang menjadi tumbuhan. Jadi tumbuhan itu kan awalnya dari suatu biji. Oke, baik. Ada lagi yang mau menambahkan? Yang mau menjawab? Izin menambahkan, Bu. Nah, Ya. jadi si
biji ini dia itu mengalami proses fotosintesis untuk dapat tumbuh dan berkembang. Jadi makhluk hidup seperti tumbuhan ini juga membutuhkan nutrisi untuk hidup atau makanan. Seperti itu, Bu. Oke. Jadi terima kasih ya bagi kalian yang sudah menjawab. Jadi kenapa tumbuhan itu tumbuh dan berkembang? Selain dari adanya faktor internal dan juga eksternal dari tumbuhan tersebut. Nanti kita akan pelajari bersama di pertemuan kali ini. Oke, jadi jaringan hewan itu ada 4, yaitu jaringan epitel, jaringan otot, jaringan ikat, dan juga jaringan syaraf. Kemudian jaringan tumbuhan ada 2, yaitu jaringan muda dan jaringan dewasa. Nah, yang pertama pada jaringan hewan itu adalah jaringan epitel, yang merupakan jaringan penutup permukaan tubuh, baik itu permukaan tubuh sebelah luar maupun sebelah dalam. Contohnya pada permukaan sebelah luar adalah kulit, dan yang pada sebelah dalam itu contohnya pleura yang disebut dengan mesotelium. Kemudian sel-sel epitelium itu terikat satu dengan yang lainnya dengan suatu zat pengikat antar sel. Sehingga pada sel epitelium ini tidak ada ruangan antar sel. Dengan demikian, jaringan ini dapat melindungi jaringan yang ada di bawahnya dari pengaruh luar. Kemudian yang selanjutnya, nah ini adalah jenis-jenis dari jaringan epitel. Ada jaringan epitel selapis gepeng, selapis kubis, selapis silindris, dan lain-lain ini. Nah, masing-masing jaringan ini mempunyai fungsinya masing-masing, strukturnya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah jaringan otot. Nah, jaringan otot ini tersusun atas sel-sel otot yang berperan dalam pergerakan organ tubuh atau bagian tubuh manusia, makhluk hidup, yaitu hewan dan manusia. Kemudian kemampuan otot untuk berkontraksi itu disebabkan oleh adanya serabut kontraktil yang tersusun atas filamen benang aktin miosin. Kemudian jaringan otot ini dibedakan menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Kemudian yang ketiga adalah jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini merupakan jaringan yang selalu berhubungan dengan jaringan lainnya atau organ-organ lainnya. Jaringan ikat ini berfungsi untuk meletakkan suatu jaringan ke jaringan lain, membungkus organ-organ, mengisi rongga di antara organ-organ, dan juga dapat menghasilkan imunitas. Nah, jaringan ikat ini ada 3, yaitu jaringan ikat biasa, jaringan ikat penyokong, dan juga jaringan ikat penghubung. Nah, yang terakhir adalah jaringan saraf. Jaringan saraf ini terdiri dari sel-sel atau neuron yang berfungsi untuk menerima dan juga memindahkan rangsangan dan bagian tubuh yang satu ke bagian lain. Sel pembentuk jaringan saraf ini memiliki ciri khusus, yaitu mempunyai sitoplasma yang menjulur panjang, dan juga neuron terdiri atas 2 bagian utama, yaitu badan sel dan juga dendrit dan akson. Nah, berdasarkan fungsinya, ini dibedakan menjadi 3, yaitu neuron sensori yang berfungsi untuk menyampaikan impuls dari indera menuju ke saraf pusat. Kemudian yang kedua ada neuron motorik. Ini yang berperan untuk menyampaikan impuls dari saraf pusat menuju ke organ efektor. Kemudian neuron asosiasi ini berfungsi menyampaikan impuls
dari neuron sensori menuju ke neuron motorik. Nah, selanjutnya adalah jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan yang pertama adalah jaringan muda atau jaringan meristem. Nah, jaringan meristem itu adalah jaringan yang masih aktif terus-menerus mengalami pembelahan untuk menghasilkan sel-sel baru. Kemudian, jaringan ini memiliki ciri-ciri seperti tadi ya, selnya aktif melakukan pembelahan. Ukuran selnya kecil dan seragam. Selnya rapat dan tidak terdapat ruang antar sel. Selnya ini berbentuk variasi, ada yang bulat, lonjong, ataupun poligonal. Kemudian juga memiliki dinding sel yang tipis dan banyak mengandung sitoplasma. Memiliki satu inti sel atau lebih yang relatif besar, kemudian memiliki vakuola yang kecil atau hampir tidak ada. Nah, ini adalah contoh dari jaringan meristem. Jaringan meristem itu ada 3, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan juga meristem lateral. Meristem apikal itu akan membuat meristem apikal itu terdapat pada ujung batang dan juga ujung akar. Nah, meristem apikal ini akan membuat suatu jaringan itu tumbuh menjadi lebih panjang. Nah, itu kenapa tumbuhan itu bisa setiap hari tumbuh menjadi lebih tinggi. Itu karena adanya pengaruh dari jaringan meristem ini yang terdapat pada ujung akar dan juga pada batang. Selain itu, pada batang juga terdapat meristem lateral. Nah, meristem lateral ini berfungsi untuk membuat batang tumbuhan itu tumbuh menjadi lebih lebar. Jadi, tumbuhan itu bisa tumbuh menjadi lebih tinggi dan lebih lebar itu karena adanya pengaruh dari jaringan meristem ini. Kemudian yang selanjutnya adalah jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa adalah jaringan yang terbentuk dari diferensiasi sel-sel jaringan meristem. Nah, jaringan dewasa ini sudah tidak mengalami pembelahan lagi seperti jaringan meristem. Karena jaringan dewasa ini sifatnya adalah sudah permanen dan bersifat irreversibel ya, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, jaringan ini memiliki ciri-ciri seperti tidak melakukan aktivitas membelah diri. Kemudian ukuran selnya relatif lebih besar daripada sel meristem. Kemudian vakuolanya berukuran besar. Plasma sel hanya sedikit, seperti selaput yang menempel pada dinding sel. Kemudian pada jaringan ini terdapat ruang antar sel, kecuali pada jaringan epidermisnya. Nah, ini adalah macam-macam dari jaringan dewasa. Contohnya pada daun. Ini ada jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyongkong, dan jaringan pengangkut. Nah, ini adalah jaringan epidermis. Jadi pada tumbuhan maupun hewan, jaringan epidermis itu bersifat rapat ya, tidak terdapat ruang antar selnya. Karena jaringan epidermis ini berfungsi untuk melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya ini. Jadi untuk menghindari pengaruh dari luar, maka selnya ini sangat rapat. Nah, kemudian ini juga ada jaringan pengangkut, ada xilem dan juga floem. Jadi itu sedikit
materi awal dari Ibu. Dan sekarang pelajaran kita akan melakukan pengamatan tentang jaringan hewan dan tumbuhan. Jadi karena pembelajaran kita masih berlangsung secara daring, maka pengamatan kita akan melalui virtual lab dan juga histologi guide. Nah, di virtual lab dari Kemendikbud ini kalian akan mengamati tentang jaringan tumbuhan. Kemudian nanti di histologi guide kalian bisa mengamati tentang jaringan hewan. Silahkan untuk bergabung dengan kelompoknya. Saya bagi menjadi dua kelompok saja ya. Kelompok pertama ada Murtasimah, Nia Widiawati, Fauzan, dan juga Berliana. Kemudian kelompok 2, Alfian tidak masuk ya. Jadi kelompok 1 tadi Murtasimah, Mia, Ulin, sama Fauzan. Kemudian kelompok 2 Berliana, Selin, sama Pipit. Oke, silakan. Oke, baik. Sudah ya. Nah, dari hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan, kalian menemui hasil seperti ini. Nah, ini merupakan penampang dari jaringan apa? Ada yang masih ingat? Jaringan pada organ apa? Batang, Bu. Oke, betul ya. Jadi ini adalah pengamatan dari jaringan batang. Itu ada batang dikotil dan juga monokotil. Nah, bisa dilihat perbedaannya pada tumbuhan dikotil itu sel-selnya tersusun rapi. Kemudian pada jaringan tumbuhan pada batang monokotil itu tidak teratur sel-selnya. Ini pada jaringan monokotil dan juga dikotil sama ya, ada bagian-bagiannya, ada phloem xilem. Di sini juga ada phloem xilemnya. Kemudian epidermis, kemudian jaringan dasar, ada korteks. Selanjutnya, nah ini penampakan dari organ apa? Jaringan pada organ apa? Daun, Bu. Organ daun, Bu. Oke, betul, daun ya. Nah, jadi ini adalah penampakan dari jaringan daun ketika dilihat dari mikroskop. Jadi kalau secara makroskopis akan terlihat seperti ini, ada jaringan-jaringan yang terlihat jelas. Ini ada jaringan yang tersusun rapi, kemudian di sini di bawahnya ada stomata. Nah, jadi kemudian ada xilem dan phloemnya, epidermis bawah, dan juga ada epidermis atas. Jadi kalau pada daun itu, lapisan epidermisnya dari permukaan atas daun dan bawah daun itu berbeda ya. Karena jika dilihat secara langsung aja, strukturnya sudah berbeda antara permukaan daun atas dan juga daun bawah. Jadi secara makroskopis juga tentu akan berbeda.
Nah, kemudian ini adalah hasil dari pengamatan melalui histologi guide. Itu tentang jaringan hewan. Ada yang tahu? Ini gambar jaringan apa saja? Jaringan polos lurik sama jantung. Ya, apa? Jaringan otot. Maaf Mbak Ulin, suaranya agak kurang jelas ya. Mungkin bisa dituliskan di kolom chat. Ini jelas nggak, Bu? Ya, jelas. Apa tadi, jaringan apa ini? Ini tahu saya itu jaringan otot. Ada otot polos, otot lurik, sama otot jantung. Tapi saya belum bisa bedakan itu, Bu. Yang lurik mana, yang jantung mana. Cuman jaringan otot pada hewan ada 3 itu, Bu. Ya, betul sekali ya. Ini adalah gambar dari jaringan otot. Ada otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Nah, di sini kalian bisa melihat dengan perbesaran yang bisa kalian atur sendiri. Jadi awalnya gambarnya segini ya. Kemudian diperbesar menjadi 100 mikrometer. Nah, akan terlihat gambar seperti ini. Nah, ini yang pertama adalah dari jaringan otot polos. Bisa dilihat. Nah, pada jaringan otot polos ini yang hitam ini adalah inti sel. Nah, pada otot polos ini inti selnya berada di tengah. Kemudian, ini adalah otot lurik. Otot lurik ini bisa dilihat bahwa inti selnya ini berada di tepi, tidak berada di tengah. Nah, ini adalah satu sel. Nah, inti selnya berada di tepinya. Kemudian, ini adalah jaringan otot jantung. Jadi juga ini adalah inti sel. Inti selnya ini berada di tengah. Oke. Kemudian, kira-kira apalagi yang kalian pahami tentang 3 jaringan ini? Apa perbedaan dari 3 jaringan ini? Cara kerjanya mungkin. Letaknya berbeda, Bu. Oke, bisa juga letaknya. Kalau otot polos terletak di mana? Dekat permukaan bukan ya, Bu? Oke, di permukaan. Contohnya permukaan pada organ apa? Tangan, kaki. Tangan, kaki. Nah, di gambar ini saya melihat dari permukaan organ ovarium, kalau nggak salah ya. Jadi otot polos itu bisa terdapat di organ ovarium. Nah, kemudian ini adalah otot lurik. Otot lurik itu biasanya terdapat di mana? Izin menjawab, Bu, di bagian dalam rangka tubuh, Bu. Oke, baik. Betul ya, jadi otot lurik ini juga biasa disebut juga dengan otot rangka. Karena otot lurik ini terdapat melekat pada rangka makhluk hidup. Nah, kemudian kalau otot jantung,
terdapat di mana? Otot jantung terdapat di jantung, Bu. Oke, betul ya. Otot jantung terdapat pada organ jantung. Kemudian apalagi yang bisa membedakan ketiga otot ini? Saya Bu, coba menjawab. Ya, silahkan. Kalau dilihat dari ketiga gambar ini, kan otomatis yang kita lihat itu adalah susunan dari jaringan penyusunnya ini. Kalau kan otot lurik kan tadi kan apa istilahnya sudah dibahas, kalau susunan selnya itu kan apa ya, saling berdekatan. Terus kalau yang kedua ini kan apa, kedua dan ketiga ini tuh susunan selnya tuh lebih apa istilahnya, lebih lenggang. Jadi apa istilahnya, susunannya tuh lebih berbeda. Jadi bisa terlihat di sini beda sekali lah. Oke, baik. Jadi yang dikatakan Mas Fauzan tadi adalah dilihat dari susunan selnya. Jadi kalau otot polos itu susunan selnya gimana tadi, rapat, teratur. Kemudian yang kedua, yang dua otot ini sangat berbeda dengan otot polos. Kemudian kira-kira masih ada lagi enggak perbedaan dari tiga otot ini? Oke, langsung saja ya. Ini adalah perbedaan dari ketiga otot tersebut tadi ya. Ini urutannya sama ya. Ini otot polos, ini otot lurik, kemudian ini otot jantung. Nah, dilihat dari letaknya tadi sudah ya. Kalau otot polos itu terdapat di permukaan organ, contohnya pada organ lambung, uterus, kantong urin, pembuluh darah, dan juga rahim. Nah, kalau otot lurik itu melekat pada rangka. Otot jantung terdapat di jantung. Bentuk serabutnya tadi seperti susun struktur selnya tadi ya. Kalau otot poros tidak beraturan, otot lurik beraturan, dan otot jantung beraturan. Jumlah intinya satu berada di tengah. Otot lurik banyak berada di tepi. Kemudian otot jantung satu juga berada di tengah. Kemudian kecepatan responnya, kalau otot polos itu lambat, otot lurik cepat, kemudian otot jantung sedang. Dan cara kerjanya, otot polos secara tidak sadar, otot lurik secara sadar, kemudian otot jantung juga bekerja secara tidak sadar. Kemudian kemampuan kontraksinya lama, otot lurik sebentar, otot jantung sedang. Kemudian dilihat dari warnanya, otot polos itu polos, otot lurik dan otot jantung itu lurik, berwarna lurik. Oke, sekian yang bisa saya ulas pada hasil pengamatan kalian pada pertemuan ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Oke, tidak ada. Baik. Ya Bu, belum ada. Oke, kalau tidak ada, saya kira pertemuan hari ini cukup. Terima kasih kalian yang sudah hadir pada pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan,
Dan minggu depan kita akan melanjutkan masih membahas tentang sistem organisasi kehidupan, yaitu tentang sistem organ, dan juga organisme. Saya kira cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.